87 Dia akan datang. 2. Satu Gu Qingqing telah berhasil melewati sebuah krisis tanpa risiko maupun masalah. Sebaliknya, ketenarannya di Suyi menjadi meningkat pesat. Belum lagi, Lin Zui secara khusus memuji Gu Qingqing di akhir rapat dan mengatakan bahwa ia telah mengorganisasi dokumen dengan jelas. Laporannya juga disampaikan dengan baik. Tentu saja, hal ini membuat Shen Yating menjadi semakin tidak senang. 3. Hari sudah beranjak siang. Setelah rapat, Gu Qingqing masih ada rencana untuk syuting di luar lapangan untuk iklan Chen Wenji. Ia tidak berencana untuk istirahat makan siang, tetapi ia malah dipaksa keluar oleh Zhang Yuxi. Menghabiskan sedikit waktu tidak akan mempercepat progres pekerjaanmu. Bagaimana bisa-bisa bekerja keras jika kamu tidak cukup makan? Suyi terletak di pusat kota sehingga dikelilingi oleh banyak gedung perkantoran dan juga restoran. Tentu saja Zhang Yuxi menarik Gu Qingqing keluar untuk bertanya kepadanya tentang gosip. Mereka melewati sebuah kafe dan membeli 2 cangkir kopi untuk masing-masing. Kemudian, Zhang Yuxi mulai bertanya, saya jelas melihat tadi kamu mencetak dokumen itu, tapi kenapa kemudian menghilang? Apakah wakil ketua tim Shen yang melakukannya? Gu Qingqing memegang kopi di tangannya dan menjawab dengan ekspresi tenang, selain dia, siapa lagi yang akan melakukannya? Jika kamu tahu itu adalah dia, mengapa kamu tidak pergi ke Presiden Lin untuk melaporkannya dengan jujur? Balas Zhang Yuxi dengan sangat marah, benar-benar keterlaluan. Mengapa begitu menjengkelkan? Dia menusukmu di saat yang kritis. Mata Gu Qingqing menjadi dingin saat ia balik bertanya, bagaimana bisa melaporkan dengan jujur? Meskipun Presiden Lin tahu itu adalah dia, apa yang bisa saya lakukan? Apakah ada bukti? Zhang Yuxi menjawab, mengapa tidak? CCTV. Gu Qingqing hanya tersenyum. Bahkan jika kita menemukannya di CCTV, apakah menurutmu Presiden Lin akan menghukumnya? Dia sudah bekerja di perusahaan ini berapa tahun jika dibandingkan dengan saya? Meskipun begitu, juga tidak boleh. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa melukai saya dengan tipuan kecil seperti itu. Gu Qingqing masih harus berterima kasih pada Leng Xicheng atas penyiksaannya. Jika dibandingkan dengan Leng Xicheng, bahkan perangkap kecil seperti Shen Yating tidak sebanding barang seujung jari pun. Keduanya telah berjalan sampai ke restoran cepat saji terdekat selagi mereka berbicara. Begitu keduanya masuk, mereka melihat Shen Yating dan beberapa rekan kerja lainnya yang sudah selesai makan dan keluar. Gu Qingqing melihat Shen Yating dan Shen Yating juga melihatnya, tetapi malah berpura-pura tidak melihatnya. Shen Yating malah menoleh untuk mengobrol dengan beberapa rekan kerjanya. Ketika rombongan Shen Yating keluar, Gu Qingqing bergeser ke samping untuk membiarkan mereka lewat. Namun, Shen Yating mengabaikannya dan menggunakan bahunya untuk menabrak Gu Qingqing dengan keras. Gu Qingqing mundur selangkah karena ditabrak. Sebelum ia sempat berbicara, Zhang Yuxi yang di sebelahnya langsung berkata dengan marah, ada apa denganmu? Oh, maaf, aku tidak melihat jalan ketika sedang berjalan, kata Shen Yating dengan ekspresi dingin. Hanya dengan sekilas, bisa dilihat bahwa permintaan maafnya itu tidak tulus. Zhang Yuxi masih ingin berbicara, tetapi Gu Qingqing yang berdiri di sebelahnya telah membuka tutup kopi yang belum siap diminum. Kemudian, ia menyiramkan setengah cangkir kopi yang belum habis ke arah Shen Yating. Baju Shen Yating pun sontak tersiram cappuccino dengan buih susu. Sebuah noda kopi krem di baju putih Shen Yating menunjukkan warna yang sangat menarik. Woi, apa yang kamu lakukan? Teriak Shen Yating. Gu Qingqing melemparkan cangkir kopi di tangannya. Cangkir yang telah kosong itu terlempar indah di udara, lalu masuk ke tempat sampah di sebelah dengan akurat. Kemudian, Gu Qingqing merapikan pakaiannya dan berkata dengan tenang, oh, maaf. Aku juga tidak melihat jalan ketika sedang berjalan. Setelah itu, Gu Qingqing menarik Zhang Yuxi yang masih linglung dan melangkahkan sepatu hak tingginya untuk pergi sambil mengangkat dagu tinggi-tinggi. Leng Xicheng menindasku, lalu Shen Yating juga berani membuat masalah denganku. Jangan anggap kesabaranku yang hanya sesaat sebagai kelemahan, pikir Gu Qingqing. Akan tetapi, setelah makan siang dan kembali ke perusahaan, Gu Qingqing mendengar banyak orang yang berbicara. Mereka bukannya membicarakan tentang dirinya yang menyiram Shen Yating dengan kopi, melainkan Leng Xicheng akan datang secara pribadi untuk melihat syuting iklan Chen Wenji nanti. 88 Dia akan datang. 3. Satu Gu Qingqing yang sedang berjalan dengan sepatu hak tingginya sampai hampir terkilir dan membuat kakinya cedera setelah mendengar itu. Ia pun segera bersandar di dinding agar tidak terjatuh. Saat ia menoleh ke belakang,
beberapa rekan wanita dari tim syuting tampaknya membicarakan tentang hal itu dengan mata yang berbinar. 1. Leng Xicheng. Leng Xicheng yang itu? Tanya satu karyawan wanita. Masih ada Leng Xicheng yang lain? Iya, Leng Xicheng yang itu. Direktur Grup Leng, Presiden Huangting Entertainment, dan juga investor Chen Wenji. Jawab rekan wanita yang lain berkata dengan menggebu-gebu, jika menonton penampilannya di televisi, dia terlihat sangat tampan dan tinggi. Entah seperti apa orang itu sebenarnya jika dilihat langsung. Rekannya menertawakannya, kamu lihat penampilanmu sekarang. Bahkan, jika Leng Xicheng ada di depanmu, dia juga tidak akan mau melihatmu. Aku hanya nimfomania, perempuan dengan hasrat seksual yang berlebihan atau tak terkendali. Apa itu juga tidak boleh. Kamu bukan istrinya. Apa yang kamu cemaskan? Zhang Yuxi telah berjalan setengah jalan, namun ia mendapati bahwa ternyata Gu Qingqing tidak mengikutinya. Ia pun merasa sedikit aneh dan saat ia melihat ke bawah, ia melihat wajah Gu Qingqing yang pucat dan tak terbaca. Tampaknya masih ada sedikit kepanikan di wajahnya. Qingqing, Qingqing, ada apa denganmu? Kamu terlihat tidak begitu baik. Aku, baik-baik saja. Tidak apa-apa, Gu Qingqing menggelengkan kepalanya. Ia berpikir sejenak, kemudian mengambil beberapa langkah ke depan dan berpura-pura ikut bergosip untuk bertanya kepada rekan kerja wanita itu, maaf, apakah benar Leng Xicheng akan datang pada sore hari? Beberapa rekan kerja wanita itu memandang Gu Qingqing. Karena ia juga adalah orang yang bertanggung jawab atas iklan Chen Wenji, mereka tak sungkan menjawab dan mengangguk berulang kali, saya mendengarnya ketika saya melewati kantor Presiden Lin. Seharusnya itu benar, kan? Setelah mendengar jawaban itu, wajah Gu Qingqing menjadi semakin pucat. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Jika Leng Xicheng benar-benar datang dan tahu Gu Qingqing tidak mematuhinya karena menyelinap keluar untuk bekerja, bukankah semua ini akan tamat? Pikir Gu Qingqing dengan panik. Gu Qingqing tahu benar kepribadian Leng Xicheng yang begitu temperamen seperti tiran. Apalagi, semalam Leng Xicheng masih mengancamnya dengan kejam agar jangan berani mencoba untuk bercerai. Belum lagi, jika ia berpikir dan bahkan pergi mencari pekerjaan untuk menjadi mandiri. Leng Xicheng pasti tidak akan keberatan untuk melakukannya dan menyiksa Gu Qingqing lagi mau itu di atap, di lapangan, maupun di rumput. Gu Qingqing tahu ini adalah proyek pertama yang menjadi tanggung jawabnya di Suyi. Aku tahu ini sangat penting untukku. Tetapi, bisakah aku meminta cuti? Batin Gu Qingqing. Zhang Yuxi terkejut saat melihat wajah Gu Qingqing menjadi semakin pucat sampai dahinya mengeluarkan keringat dingin. Ia segera bertanya dengan khawatir, Qingqing, kamu kenapa? Apakah kamu merasa tidak sehat? Qingqing, Presiden Lin. Memang Lin Zuyi adalah orang yang datang. Ia terlihat seolah-olah tidak tahu apa-apa, bahkan masih sengaja tersenyum dan berkata, Nona Gu, kebetulan kamu di sini. Mengenai syuting di sore hari. Mengenai syuting di sore hari, Gu Qingqing dan Lin Zuyi kompak berbicara di saat yang sama. Kemudian, Gu Qingqing mengangkat kepala dan menatap Lin Zuyi dengan sedikit harapan, Leng Xicheng, apakah dia benar-benar akan datang? Pikiran Gu Qingqing sedang kacau. Jika tidak, ia pasti tidak akan berbicara dengan nada seperti itu, seolah-olah sedang memberitahu orang lain bahwa ia mengenal Leng Xicheng. Lin Zuyi berpura-pura tidak mengerti dan hanya tersenyum. Tidak, sekretaris Tuan Leng menelponku tadi dan memang mengatakan bahwa Tuan Leng ingin melihat syuting Chen Wenji sore ini karena hendak menentukan brand ambasador baru untuk grup Leng tahun depan. Tetapi, Sekretaris Cheng juga menyampaikan bahwa Tuan Leng mungkin baru saja kembali ke Tiongkok hari ini dan jadwalnya lumayan penuh, jadi kemungkinan kedatangannya juga tidak besar. Jika tidak bisa datang secara pribadi, Tuan Leng akan mengirim orang dari Departemen Promosi untuk melihat. Gu Qingqing juga ingat bahwa Leng Xicheng memang baru saja kembali ke Tiongkok dan bisa diperkirakan bahwa pria itu sangat sibuk. Ia menghela napas lega dan menepuk dadanya. Jantung kecilnya ketakutan dan berdebar-debar. Gu Qingqing benar-benar berharap Leng Xicheng akan lebih sibuk dan tidak bisa datang. Selanjutnya bab 89 dia akan datang, 4.